maka najis itu apa sih? Ada dua istilah yang mungkin sebagian orang itu tertukar-tukar antara najis dan kotor. Ini dua hal yang berbeda dari sisi hukum. Ya. Kalau najis itu adalah segala sesuatu yang kotor dan diperintahkan syariat kita untuk menjauhinya. Segala sesuatu yang kotor dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Itu adalah najis. Ada perintah syariat menjauhi yang kotor tersebut. Maka ini adalah najis. Ada yang kotor, itu adalah sesuatu yang tidak ada perintahnya untuk kita menjauhinya. Ya, dia kotor, tapi tidak ada perintah kita untuk menjauhinya. Contoh misalnya debu. Baju Anda berdebu, debu itu kotor, tapi tidak ada perintah syariat Anda untuk menjauhi debu tersebut. Berbeda dengan kencing misalnya, baju Anda terkena kencing itu kotor, tapi ada perintah syariat untuk menghindari tubuh Anda terkena najis. Maka itu makna dari najis. Sesuatu yang kotor, syariat memerintahkan kita untuk menjauhinya. Kalau kita berbicara najis, maka najis itu Bapak Ibu ibadah sumber najis itu dua. Kalau kita berbicara najis, maka sumber najis itu dua. Najis itu bisa datang dari manusia dan bisa datang dari hewan. Mungkin nggak najis itu datang dari tumbuhan? Tidak mungkin. Maka najis itu sumbernya cuma dua. Kalau nggak dari hewan, ya dari manusia. Maka kita akan membahas apa saja di dalam agama kita disebut itu najis. Yang mana konsekuensinya apa? Kita disuruh untuk menjauhinya. Baik. Saya akan membahas satu persatu apa saja disebutkan najis di dalam Islam. Karena kalau kita tahu apa saja yang najis, maka di luar ini tidak najis. Karena banyak orang bingung saja najis apa tidak. Ya, ini boleh apa tidak? Dan najis ini menyebabkan orang kalau tak perhatian terhadap najis. Salah satunya apa? Dosanya apa? Orang kalau perhatian terhadap najis. Salah satu sebab orang itu diajak di kuburannya. Dia ada di kuburannya adalah ketika dia kencing tidak bersih. Ketika dia kencing tidak bersih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastati'u min al-bawl, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah." Kata Nabi pernah lewat dua kuburan. Nabi mengatakan, sesungguhnya dua kuburan ini akan diadab oleh Allah. Dan tidaklah mereka diadab kecuali pada dosa besar. Kemudian Nabi mengatakan salah satunya kata Nabi, dia ketika kencing tidak bersih untuk membasuhnya. Maka dia diadab di kuburannya. Maka penting kita mengetahui najis agar apa salah satunya kita tidak disiksa, agar kita terhindar dari adab di dalam kuburan. Baik, Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sesuatu itu dikatakan najis, ya. Sesuatu itu dikatakan najis. Kata para ulama rahimahullah taala, yang pertama adalah kencingnya manusia. Kencing dan kotoran manusia, kata para ulama rahimahullah taala, itu dikatakan najis. Ulama sepakat kencing orang dewasa, laki-laki ataupun wanita itu najis. Dan cara membersihkannya pun dibasuh. Tapi ulama khilaf tentang kencing anak laki-laki yang masih meminum susu ibunya. Makanan pokoknya adalah susu ibunya. Mungkin dia makan bubur, serelak, tapi bukan sesuatu yang dominan. Tapi yang dominan adalah susu ibunya. Yaitu usianya kurang dari 2 tahun. Anak kencing anak laki-laki ini ulama khilaf. Apakah dia sesuatu yang najis yang harus dibersihkan, atau ada sesuatu najis yang cukup dimaafkan? Mereka sepakat itu najis, tapi mereka mengatakan ini sesuatu yang dimaafkan, atau sesuatu yang harus dihilangkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Yughsalu min bawlil jariyah wal mashu min bawlil ghulam." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibasuh kencing anak wanita dan disiram, dibersihkan kencing anak laki-laki. Maksud dibersihkan ini kalau ada anak
laki-laki Anda gendong, ngompol dia, nggak pakai pampers, kena baju Anda, basah kena kencingnya, maka dipercikan itu cuma seperti ini, dipercikan. Walaupun najis masih ada. Kalau sudah dipercikan sudah, itu maknanya. Berarti sudah bersih. Beda dengan anak perempuan, makna dari tadi, yuksa dibasuh, harus dibasuh sampai hilang najisnya. Ada pun anak kecil, laki-laki dipercikan saja. Maka ada para ulama, anak yang wajib, anak kecil anak laki-laki yang masih belum memakan makanan, itu adalah dia najis, tapi najis yang dimaafkan. Yaitu najis yang kalau seandainya kena baju kita, cukup kita percikan. Dan baju itu boleh dibawa sholat, Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah dianggap suci. Kenapa dibedakan kencing anak laki-laki dan kencing anak perempuan? Kata para ulama rahimahullah ta'ala dibedakan ada beberapa sebab. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah zaman dahulu kecil sampai zaman sekarang, anak laki-laki itu selalu dibawa, digendong oleh ayahnya. Kadang dibawa ke masjid, kadang dibawa ke mushola sama ayahnya. Beda dengan anak wanita. Anak wanita biasanya berada dalam rumah. Dan zaman dahulu Bapak Ibu tidak ada pampers. Mungkin zaman antum itu pakai lampin kali. Iya. Ya, orang dulu mungkin pakai lampin, tidak ada pampers, tidak ada orang bisa pampers itu di belakang sini. Dulu waktu kita masih kecil mungkin ya pakai lampin dan semisal. Sehingga pada kita kencing ganti lagi. Satu hari itu mungkin bisa 7 sampai 10 lampin orang mengganti ya anak kecil ya. Sehingga ketika dia dibawa ke masjid, kalau selalu diganti akan terjadi kesusahan. Yang sangat. Makanya dimudahkan di dalam syariat. Enggak apa-apa, kalau satu kota. Di dalam syariat makanya dimudahkan ya. Dimudahkan kita dimudahkan dalam syariat untuk membersihkan kencing anak laki-laki. Karena dia sering dibawa keluar, sering dibawa ke masjid. Kalau dia kencing di masjid ya, maka kalau dibasuh dan semisalnya akan terjadi kesusahan yang luar biasa. Makanya dalam Islam diberikan keringanan dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, apakah segala sesuatu yang keluar dari dua jalur itu najis? Maka para ulama mengatakan tidak. Tidak semua sesuatu yang keluar dari dua jalur itu najis. Di sini muncul pertanyaan, sebagian wanita kadang keluar keputihan, kadang keluar keringat di tempat keluarnya kencing tersebut. Kadang basah dia, keputihannya keluar. Pertanyaannya, keputihan itu najis atau tidak, Ustaz? Ketika menimpa baju wanita, jawabannya bukan najis. Dia tidak najis. Dia membatalkan wudu, iya, karena keluar dari kemaluan, tapi dia tidak najis. Kadang ada sebagian wanita itu kenapa berkecapean keluar, sering keputihan tersebut, atau kadang berutubah basah, ya, di tempat keluarnya kencing tersebut. Maka itu adalah sesuatu yang bukan najis. Dia tidak dikatakan najis. Kemudian yang keluar dari jalur kita, di antaranya adalah juga yang keluar itu adalah mani. Mani itu najis apa tidak? Kalau bagi seseorang terkena mani najis apa tidak? Pendapat yang paling benar Bapak Ibu, mani itu tidak najis, tapi dia kotor. Mani itu tidak najis, tapi dia kotor. Kalau terkena baju boleh dipakai sholat, boleh, tapi dengan cara dibersihkan walaupun masih ada sisanya, maka tidak mengapa. Dalilnya apa? Kata Aisyah, "Afruqu sawban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah, saya dulu mengkrok-krok baju Nabi yang bekas ada maninya. Baju itu kalau dikerok, mani itu kalau kering, kalau ada kerok, masih ada sisanya tidak? Masih. Kalau nggak dibasuh itu masih ada sisa. Kalau masih ada sisa tidak boleh dibawa sholat, tapi dibawa oleh Nabi sholat. Ini menunjukkan mani itu tidak najis. Kalau nggak dia najis, maka dia tidak boleh dibawa sholat. Kemudian yang keluar dari manusia juga, dari dua jalur manusia adalah madhi. Madhi itu keluar ya sebelum biasanya orang keluar madhi itu ya. Madhi itu keluar pada manusia akibat syahwat. Akibat syahwat.
atau dia memikirkan sesuatu kemudian keluar madi. Madi pendapat yang wajib najis. Kalau madi kena tubuh manusia itu najis, harus dibersihkan sampai tidak ada bekas-bekasnya. Dan juga keluar pada tubuh manusia adalah wadi. Wadi itu keluar seperti mani warnanya, tapi bedanya dia keluar setelah kencing. Kalau madi biasa sebelum kencing, tapi kalau wadi itu keluarnya setelah kencing. Wadi ini kan putih dia, putih kemudian ya biasanya itu keluar ketika capek. Orang ketika capek bekerja sebagai laki-laki, maka dia akan keluar wadi, ya, dan keluarnya setelah kencing. Dia najis. Dia ada sesuatu yang najis. Baik. Kemudian kencing hewan. Kencing hewan, Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kencing dan kotoran hewan, para ulama mengatakan hewan itu ada dua macam. Ada hewan itu yang halal dimakan, dan ada hewan itu yang haram dimakan. Hewan yang haram dimakan semuanya najis. Tubuhnya, ya, kencingnya, kotorannya, semua hewan yang haram dimakan itu najis. Semua najis. Bahkan tubuhnya pun najis. Kecuali nanti hewan yang dikecualikan dari yang haram dimakan. Tapi secara asal hewan yang haram dimakan ini Bapak Ibu semuanya najis. Ya. Ustaz ulun ketemu singa tadi. Saya usut-usut singanya. Najis tidak? Najis singa itu. Ustaz saya ketemu serigala misalnya. Serigala itu najis apa tidak? Maka najis dia. Ya. Kemudian hewan yang halal dimakan itu ulama khilaf. Kencing dan kotorannya itu najis apa tidak? Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling rajih, hewan yang halal dimakan, kencing dan kotorannya tidak najis, tapi dia kotor. Anda ketemu tahi ayam misalnya, keinjak tahi ayam misalnya, najis apa tidak tahi ayam itu tidak najis, tetapi dia kotor, kotor. Bahkan usul kita untuk membersihkannya, tapi tidak najis. Hewan yang dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi kepada sahabat, "Lau syaribtum min albaniha wa abwaliha." Kalau seandainya kalian, kata Nabi, minum susu onta dan kencingnya. Ada sahabat sakit, ada seseorang orang ini dia sakit. Kemudian disuruh oleh Nabi mengobatinya dengan apa? Minum susu onta dan kencingnya. Dicampur susu onta dan kencingnya. Kalau kencing itu najis, maka Nabi tidak mengizinkan orang ini meminum susu onta dan kencingnya. Walaupun di dalam aturannya kencingnya hanya diminum sedikit saja, ya, tidak banyak. Ya. Yang diminum adalah susunya yang banyak. Kalau orang Indonesia kadang-kadang yang jemaah Allah itu berlebih-lebihan kadang-kadang. Apa? Susunya separuh, kencingnya separuh. Akhirnya muntah-muntah. Ya, padahal yang dianjurkan itu mungkin satu tetes atau dua tetes saja sebetulnya dicampur, kan? Ya, tidak banyak. Ya. Makanya kalau saya minta, yang kencingnya separuh ada gitu. Ya, makanya muntah-muntah. Ya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hewan itu kencing dan kotorannya itu tidak najis. Bukan berarti boleh usah minum kencing hewan, tidak boleh. Kecuali hewan yang diperbolehkan diminum kencingnya itu cuma onta saja. Ada pun yang lain tidak boleh. Ustaz, ada kambing kencing belum minum kencingnya, kan boleh. Tapi yang diperbolehkan itu cuma onta saja. Tapi di sini ingin menunjukkan bahwasanya kotorannya tidak najis. Apa maksudnya Ustaz? Apa sih faedahnya kalau kita tidak tahu tidak najis itu banyak. Dan ini Anda bisa paham kalau ada orang jual pupuk, ya, pupuknya adalah pupuk dari kotoran hewan, dari kambing misalnya, pupuknya dari kotoran sapi, boleh nggak dijual? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak najis. Sebenarnya tidak najis, boleh dijual. Saya jual pupuknya dari kotoran singa misalnya, boleh nggak saya jual pupuknya? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia najis. Saya jual pupuk misalnya dari kotoran manusia, boleh nggak saya jual? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kotoran manusia najis. Jadi kalau kita tahu
yang muncul. Ngasih pangan lele ya. Kadang sebagian lele itu dikasih pangannya dari kotoran manusia. Boleh tidak? Haram, tidak boleh. Kasih pangan lele dari kotoran kambing misalnya, kotoran sapi misalnya, boleh tidak? Boleh. Nah ini sesuatu implikasi hukum yang sangat banyak kalau kita tahu ini najis atau tidak najis. Kemudian Bapak Ibu dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hewan yang kita katakan hewan yang dimakan itu, yang haram dimakan itu semuanya najis. Dikecualikan. Yaitu hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang banyak atau hewan yang memiliki darah sedikit. Kalau disebut tidak memancar darahnya. Seperti apa? Nyamuk. Nyamuk itu dia hewan yang haram dimakan. Lalat itu hewan yang haram dimakan. Cacing itu hewan yang haram dimakan. Kalau Anda tersentuh nyamuk, najis apa tidak? Nyamuk tidak najis. Kenapa? Karena dia tidak memiliki darah yang banyak. Dia tidak memiliki darah yang banyak. Tapi Ustaz, bagaimana dengan cicak misalnya? Cicak atau tokek misalnya, itu najis apa tidak? Maka ulama khilaf kalau cicak dan tokek. Apakah dia hewan yang memiliki darah yang banyak atau tidak? Yang lain, cicak dan tokek itu dia hewan yang tidak memiliki darah yang banyak, sehingga tubuhnya itu tidak najis. Ustaz, kalau ketemu di mesin kotoran cicak misalnya, najis apa tidak? Tidak najis. Kalau ada di dalam sholat misalnya dijatuhi kotoran cicak, cicaknya ngincar Anda, dendam sama Anda misalnya. Kemudian dia berat, di atas Anda, kena baju Anda. Tapi apa yang Anda lakukan? Najis tidak najis. Cukup ada bersih. Walaupun masih ada bekasnya di sini, sah sholat Anda. Sah sholat Anda, tidak ada masalah. Beda kalau seandainya kena kencing misalnya, masih ada bekasnya, tidak boleh. Anda membatalkan sholat Anda. Anda membatalkan sholat Anda. Kemudian yang pertama dikecualikan hewan yang haram dimakan, hewan apa? Yang tidak memiliki darah yang banyak seperti cicak, cacing, nyamuk, lalat dan semisalnya. Yang kedua, hewan yang haram dimakan itu dia memiliki darah yang banyak, tapi dia berdampingan dengan manusia. Susah untuk dijaga karena keluar masuk di dalam rumah manusia atau yang berada di sekitar manusia, seperti apa kucing misalnya. Kucing itu haram dimakan, tetapi tubuhnya najis apa tidak najis. Kenapa? Karena dia hidup berdampingan pada diri manusia. Nabi mengatakan inna mahiya minat tawafin atau tawafan. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kucing itu adalah hewan, kata Rasulullah SAW, yang dia suka mondar-mandir di rumah kalian. Maka dia dimaafkan, dia tidak najis. Dan para ulama mengkiaskan semua hewan yang mondar-mandir di rumah manusia, maka dia tidak najis walaupun dia haram dimakan. Tubuhnya seperti apa misalnya? Seperti tikus. Tikus itu, jangankan itu, ada tutup pintu rumah Anda masuk tanpa ada undang dia masuk. Dan tubuhnya najis apa tidak? Dia jalan di rumah Anda misalnya, jalan di tegal rumah Anda. Apakah semuanya kita siram Ustaz tegal tersebut? Tidak. Kenapa? Karena dia dari hewan yang haram dimakan, tetapi dia berdampingan dengan manusia. Seperti itu pula keledai, maka keledai itu haram untuk dimakan. Keledai itu haram untuk dimakan. Tapi zaman dahulu digunakan untuk apa? Digunakan untuk dinaiki, dijadikan kendaraan. Dia najis apa tidak? Dia tubuhnya tidak najis, walaupun dia haram dimakan. Ketika kita berbicara tubuhnya tidak najis, bukan berarti kotorannya tidak najis. Kotoran hewan seperti tikus, seperti kucing tetap najis. Tapi yang kita bicarakan adalah tubuhnya. Tubuhnya tidak najis, tapi kotorannya, kencingnya, taiknya itu najis. Jangan lupa ada tai kucing tidak najis diusap. Enggak. Kita berbicara apa? Tubuhnya. Ada tersentuh, menggendong kucing, najis tidak najis. Tapi kalau dia kencing, kalau dia berak, maka dia adalah najis. Maka tidak boleh. Kemudian di antara hal yang dikatakan najis adalah darah. Darah itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah najis.
Darah itu ada yang dikatakan najis, ada yang tidak. Darah yang najis itu adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Dan darah yang tidak dikatakan najis adalah darah yang tidak mengalir. Baik, saya mau nanya, darah yang mengalir itu seperti apa? Kalau ada bisul dipencet, keluar darahnya, itu mengalir apa tidak? Kalau gigi ada, gusi gigi Anda berdarah, itu mengalir atau tidak? Kalau ada yang tahu masalah kualitas batu bara aja, paham juga mengalir tidak mengalir ya. Ya ini premium tidak premium juga paham ya. Mengalir dan tidak mengalir ya. Harus tahu juga ya. Saya mau nanya ya. Kalau gigi gusi gigi Anda berdarah, darahnya keluar itu mengalir atau tidak? Khilaf. Tidak. Karena yang mengalir min khilaf. Saya contoh, kalau ada saya luka kena sesuatu, saya bawa luka keluar darah di kulit saya ini mengalir atau tidak? Mengalir. Tapi kalau saya bisa keluar darah, mengalir atau tidak? Mengalir. Kalau gusi saya keluar darah, mengalir atau tidak? Tidak. Buru, kenapa tidak? Sedikit aja. Sedikit mengalir. Ini juga luka sedikit. Tapi saya akan membedakan. Orang itu banyak nggak paham mengalir atau tidak mengalir. Karena di bahasa Indonesia. Tapi banyak orang tidak mengerti apa yang maksud mengalir dan tidak mengalir. Anda hafalkan yang tidak mengalir saja. Selain itu semuanya mengalir. Yang tidak mengalir itu adalah darah yang ada di dalam daging. Darah yang berada dalam daging itu tidak mengalir. Itu disebut darah tidak mengalir. Selain itu namanya darah, itu darah mengalir. Anda punya jerawat, Anda pecahin keluar darahnya, mengalir atau tidak? Mengalir. Anda punya gusi keluar darah di sini, itu mengalir atau tidak? Mengalir. Semua darah yang keluar dari tubuh manusia itu mengalir, kecuali darah yang berada dalam daging atau yang berada tersisa masih dalam tulang tersebut. Maka itu dikatakan bukan darah yang mengalir. Nah, darah yang tidak mengalir itu ulama sepakat tidak najis. Darah yang dalam daging, ya, dalam tulang tersisa, maka itu darah yang tidak najis. Selainnya ulama sepakat. Darah yang mengalir ini ulama sepakat. Yang rajih darah yang mengalir itu najis. Darah yang mengalir itu najis. Oleh karenanya, kalau ada gusi Anda berdarah misalnya, kemudian boleh jadi telan darahnya? Tidak boleh. Harus dikeluarkan, harus dibersihkan. Kenapa? Karena sejatinya Anda menelan apa? Najis. Itu diharamkan. Ya. Kalau misalnya Anda mencetkan bisul misalnya, kena baju Anda, ya, kemudian baju Anda ini apa? Kena darah. Najis tidak baju Anda tersebut? Najis. Anda luka di sini korengan, luka kemudian keluar darah, kemudian kena baju Anda, najis tidak baju Anda tersebut? Najis. Jadi semua darah yang mengalir itu najis. Yang tidak najis itu darah yang tersisa di dalam daging. Anda kalau makan daging, ya makan daging, kadang kalau Anda belah ayamnya itu daging itu karena masih ada darahnya. Itu tidak najis. Itu tidak dikatakan najis. Kalau Anda makan ayam misalnya, makan bawang solo atau siapa ya, kemudian Anda makan ayamnya, pas Anda makan dadanya, ternyata ada darah yang masih di dalam itu, ya. Usahakan aja masih tidak najis. Halal dikonsumsi, halal dikonsumsi. Tidak mengapa. Ya. Maka darah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang juga Allah Subhanahu wa taala itu najis. Maka semua produk-produk dari darah itu adalah haram untuk dimakan. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan makan olahan sosis ya dan semisalnya yang diolah dari plasma tersebut, plasma darah dan semisalnya. Karena plasma darah itu paling murah dijualnya. Kenapa paling murah? Biaya produksinya paling murah. Sehingga banyak makanan-makanan olahan itu ya, makanan-makanan yang frozen ya, nugget dan semisalnya, sosis misalnya dibikin dari plasma darah. Dibikin dari produk kita paling murah.
biaya produksi dan kalian. Makanya kalau ada beli frozen, beli apa, baca kandungannya, isinya. Kenapa? Karena kalau dari plasma darah itu diharamkan karena darah itu najis, ya, karena darah itu najis, tidak boleh kita konsumsi. Kemudian apa dalilnya Ustaz? Allah mengatakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat 145, kata Allah udah masfuha, atau darah yang mengalir. Allah mengatakan qurimat alaikumul maitat wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, kemudian Allah mengharamkan babi, ya. Allah mengharamkan seperti disembelih untuk selain Allah. Dan Allah juga mengatakan damam masfuha, itu darah yang mengalir. Maka Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah itu najis. Kemudian di antara yang dikatakan najis juga adalah bangkai. Semua bangkai itu najis. Semua bangkai itu najis. Kecuali dua bangkai yang dikecualikan. Bangkai ikan dan bangkai belang atau bangkai hewan laut. Semua hewan laut bangkainya halal. Bangkai apa saja di hewan laut tersebut. Walaupun bukan ikan namanya, apa saja. Ada namanya manusia laut, ada tidak? Ada. Di dalam bahasa Arab ada disebut di dalam waktu insan bahr, manusia laut. Saya juga tidak pernah lihat, tapi disebut seperti itu. Ada disebut manusia laut. Kemudian ada khinzirul bahr, babi laut. Itu halal tidak Ustaz? Babi laut halal. Sesuatu yang hidup di lautan itu halal. Ya, maka itu dia halal. Bangkainya halal, hewannya halal. Ya. Buahnya gimana Ustaz? Buaya halal atau tidak? Haram. Ada makan buaya sini? Enggak pernah makan buaya? Baik. Buaya khilaf ulama rahimahullah taala. Dia halal apa haram? Buaya itu hidup di darat apa di lautan? Kalau buaya darat kita tahu. Tapi buaya itu bisa hidup di darat atau tidak bisa? Saya mau nanya teman. Bisa. Lama nggak dia hidup di darat? Bisa. Lama di darat? Bisa. Dia lama di darat. Bukan lama di laut, di sungai. Dan keluar dia. Iya, inilah sebab para ulama rahimahullah taala. Mereka mengatakan buaya itu seperti ikan. Ikan itu bisa dia hidup di darat tapi sebentar. Setelah itu dia harus ke sungai, ke lautan. Buaya itu juga demikian kata mereka. Buaya itu tak bisa hidup lama-lama di daratan kata mereka. Maka dia harus ke sungai. Dia cuma berjemur sebentar, dia kemudian kembali lagi ke sungai. Dan di sini mereka mengatakan buaya itu hewan laut, sehingga mereka halal untuk dimakan. Selain lagi mengatakan tidak. Kata mereka buaya itu hewan yang hidup di dua alam, bukan hidup hewan laut. Dia bisa bertahan lama kata mereka di daratan. Tidak bisa bertahan tidak hanya di laut, tetapi di darat mereka bisa bertahan lama. Saya jelas. Bagi yang mengatakan buaya itu hewan dua alam, haram untuk dimakan. Bagi yang mengatakan buaya itu hewan laut, halal untuk dimakan. Coba nanti ada tulis jurnal atau macamnya ya. Kira-kira buaya ini hewan seperti apa? Ya karena ulama khilaf dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apa ini hewan dua alam atau ini hewan laut? Ya. Intinya semua hewan Bapak Ibu, hewan akhwat yang ada di lautan, bangkainya itu hal apa saja. Yang jelas kalau hidup di lautan, tidak hidup di darat, semuanya halal apa saja. Jadi bisa apa saja. Ustaz putri duyung halal untuk dimakan. Maka halal untuk dimakan karena semua hewan yang ada di dalam lautan itu halal untuk dimakan. Bangkainya ataukah hewannya, baik dia disembelih atau tidak disembelih. Ini dikecualikan dari bangkai yang halal dimakan dan tidak najis. Bangkai lautan. Tapi Ustaz, kalau ketemu kambing di lautan gimana? Maka itu haram. Ya ini kebetulan saja dia ada di lautan asal dia hewan darat. Jangan ketika kita katakan semua yang ada di lautan itu halal, dapat sapi tenggelam bisa. Oh, Ustaz ini halal. Enggak apa-apa. Tidak haram karena asalnya dia hewan darat. Tapi kata Allah berada di lautan terbenam, dia tenggelam. Kemudian yang kedua dari bangkai itu yang tidak najis adalah
belalang. Maka belalang itu makanya tidak najis. Kalau ada ketemu belalang, Anda makan boleh. Ya. Walaupun tidak disembelih. Ya. Maka belalang itu halal. Maka ulama menghalalkan semua belalang, termasuk belalang hijau-hijau yang ada di Indonesia. Maka itu semuanya halal. Ya, boleh Anda makan, tidak mengapa. Ya. Dihalalkan oleh Nabi SAW. Pernah Anda makan belalang? Belum pernah. Enak Pak? Oh, saya. Maka ya, belalang itu di Arab itu salah satu restoran juga menjual belalang. Menunya belalang. Saya tidak pernah makan, tapi katanya enak. Tadi bilang katanya enak. Saya nanti mungkin bisa coba nanti ya. Dua jenis bangkai ini tidak najis. Dua jenis bangkai ini, hewan yang ada di dalam lautan dan hewan yang ada di belalang ini tidak najis. Darahnya tidak najis, kotorannya tidak najis, kencingnya tidak najis, bahkan hewan itu sendiri tidak najis. Maka selain dari dua ini, semua bangkai najis. Semua bangkai najis. Kalau ada bangkai apa saja najis. Maka saya dua hal ini, maka dia tidak najis. Kemudian Bapak Ibu dan Abu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara juga yang dikatakan najis adalah disebut hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang suci asalnya, tapi diberi pangan najis. Dan jalalah ini tidak hanya ada pada hewan, juga ada pada tumbuhan. Ada punya pohon mangga dikasih pupuk dari najis, kotoran manusia misalnya. Orang kasih pupuk mangga, dia nanam mangga, kan pupuknya pupuk najis. Kemudian sebuah ternyata disirami ya dengan mungkin sesuatu yang najis, atau dia tumbuh dekat kotoran ya, kotoran yang najis ya, dia dekat di sana sehingga buahnya itu buah mangga berbau seperti kotoran najis ya. Atau kita tercium dari pohon tersebut aroma yang tidak enak, itu disebut dengan pohon jalalah. Atau hewan yang dikasih makan dari najis, seperti lele misalnya. Kadang sebagian masyarakat itu beternak lele di bawah jamban di sungai, kemudian lele itu mau makan apa? Makan kotoran tersebut. Maka lele ini besar-besar, ya, yang besar-besar lele ini makannya. Kemudian boleh nggak dimakan itu? Kita dapati tubuhnya berbau kotoran. Atau orang punya ayam dikasih pangan najis, pangannya dimulai dari sesuatu yang najis, sehingga tubuhnya berubah menjadi tubuh yang berbau najis. Kambing, sapi dan semisalnya. Nah, ini disebut dengan hewan jalalah. Hewan jalalah itu najis, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan, tidak boleh dinaiki, dan tidak boleh ditunggangi. Ya, dia adalah najis. Terus Ustaz, gimana? Apakah selamanya dia najis? Tidak. Dia bisa tidak jadi najis kalau sudah berubah bau yang ada di badannya. Pohon mangga tadi yang berbau busuk buahnya, maka dia bisa menjadi tidak najis kalau dia sudah berubah baunya menjadi bau kembali seperti bau normal. Bagaimana caranya? Dengan cara dikarantina. Hewan tersebut dikarantina. Gimana cara karantinanya? Dikasih pangan yang bersih, pangan yang baik. Dikasih 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai berubah bau badannya. Kalau bau badannya berubah, maka dia boleh Anda makan. Sebegitu pula pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, kalau dia Anda kasih dari sesuatu yang suci, disiram dengan air ya, air yang bersih ya, kemudian dipisahkan atau dilepas pohon mangga tersebut, dipindahkan di tempat yang tidak dekat dengan najis misalnya, kemudian disiram dengan air yang bersih, berubah baunya menjadi bau mangga seperti itu, maka dia berarti boleh dimakan buah. Tapi kalau tidak berubah, maka tidak boleh dimakan. Dan ini disebut dengan jalalah. Kemudian di antara juga dikatakan oleh para ulama rahimahullah taala, najisnya, bagian dari najis itu adalah darahnya haid. Darah haid, darah nifas, darah istihadah, maka itu adalah najisnya. Maka harus dihilangkan. Baik. Ini di antara
najis-najis yang disebutkan di dalam syariat. Selain ini Bapak Ibu, ini bukan najis. Saya sebutkan tadi, itu semuanya bukan najis. Baik. Ketika kita tahu jenis-jenis najis tersebut, maka cara membersihkan najis itu pun beda-beda. Makanya para ulama membagi cara membersihkan najis itu ada 3 macam. Ada najis itu disebut dengan najis mughalladhah, najis yang berat. Ada najis itu disebut dengan najis mutawassith, najis yang ringan. Dan ada najis itu disebut dengan najis mukhaffafah. Najis mutawassith itu najis yang pertengahan. Ada najis disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Baik. Najis mughalladhah, Bapak Ibu dan akhwat, najis mughalladhah ini najis yang berat. Dan ulama mencontohkan najis ini adalah jilatan anjing. Anjing itu kalau menjilat di bejana kita dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat, ulahunna bit-turab." Kata Nabi SAW, jika seandainya bejana kalian kena jilatan anjing, kata Nabi, maka basuhlah 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dengan tanah. Maka tanah itu pertama kali kalau ada bejana kita kena jilatan anjing, mangkok, piring, ember, gadur dan semisalnya kena jilatan anjing, maka Anda taburi dengan tanah dulu. Baru setelah itu Anda siram 6 kali basuhan. Seperti itu cara bersihkannya. Terus bagaimana kalau anjing itu menjilat baju kita? Apa hubungannya 7 kali basuhan? Di sini jelas ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih tidak. Kalau dia tidak menjilat di bejana, cuma hanya menjilat di baju, di tubuh kita, maka cukup dibersihkan sampai hilang zat najisnya. Sampai hilang zat najisnya. Ustaz, bagaimana kalau mulut kadang olahraga ternyata di samping kita dalam anjing misalnya? Kadang tersentuh kita dengan anjing. Apa itu najis? Tubuh anjing najis. Tubuh anjing najis. Tetapi ada kaidah di kalangan para ulama, kalau sesuatu yang kering bertemu dengan yang kering, biasanya tidak berpindah najisnya. Ya. Tapi kalau sesuatu yang basah dan satunya kering, najisnya pasti berpindah. Tapi kalau kering dengan kering itu jarang berpindah najisnya. Sehingga sebagian ulama kalau dia lewat di samping Anda dan tidak basah misalnya, maka insya Allah itu tidak najis, karena tidak berpindah dan najisnya. Kemudian Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara membersihkan najis anjing. Baik. Bagaimana kalau anjing itu kencing, Ustaz? Apa juga 7 kali basuhan? Tidak. Cukup disiram sampai hilang zat najisnya. Dia dicuci 7 kali basuhan kalau dia menjilat di bejana, di tempat-tempat makan, di tempat-tempat minum, di penampungan air. Itu dibasuh 7 kali basuhan. Kemudian bagaimana dengan babi, Ustaz? Apakah juga dibasuh dengan 7 kali basuhan? Jawabannya tidak. Babi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa harus dibasuh 7 kali basuhan. Yang menunjukkan dalil cuma anjing. Sehingga para ulama babi itu najis, cukup disiram sampai betul-betul hilang najisnya. Kemudian yang kedua, ada najis itu disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara membersihkannya adalah dengan cara dibersihkan. Seperti apa tadi? Seperti kencing anak laki-laki yang masih belum makan, masih menyusui ibunya, maka itu cukup dipercikan saja. Kalau ada percikan sudah selesai, dia suci. Itu disebut dengan najis mukhaffafah. Kemudian ketiga ada najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Najis yang pertengahan ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membersihkannya? Najis yang pertengahan ini dibersihkan dengan cara disiram sampai hilang zat najisnya. Maka kalau hilang zat najisnya, maka dikatakan itu bersih. Dan diberikan keringanan. Pada najis mutawassithah ini seperti darah haid yang sudah lama mengenai baju. Itu kalau darah itu sudah lama kena baju, Anda siram, Anda cuci berkali-kali, kadang bekas warna darah itu masih ada.
Bahkan kata para ulama ini diberikan keringanan dalam masalah ini. Ya. Darah yang kena baju yang kena darah air lama tidak dicuci, dia apa? Dia kering di sana. Ketika ada basuh, darahnya belum pudar. Ada cuci bisa cuci karena darahnya belum pudar. Apa maksud tidak boleh dikenakan busana tersebut? Boleh dikenakan busana tersebut, tapi diberikan keringanan. Ya, diberikan keringanan yang walaupun warna darahnya masih ada. Kemudian ada najis itu Bapak Ibu yang disebut dengan najis al-ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan. Maksudnya gimana di sini dimaafkan itu? Ada najis tapi dimaafkan dalam Islam. Seperti apa misalnya? Anda kalau kencing, kalau Anda kencing, apalagi di Indonesia ini, kloset kita itu kloset yang kloset yang jongkok itu di tempat kita ini klosetnya itu tidak tinggi, antara jangkar kaki dengan di bawah itu tidak tinggi. Anda kalau pernah umrah, pernah berhaji atau berumrah, pernah memakai kloset di mana di Arab Saudi yang pakai jongkok itu segini, tinggi sekali. Kenapa tujuannya? Karena orang kalau kencing itu biasanya tidak langsung kena lubangnya, karena turun tuh kena keramiknya, kena semennya. Kalau kena semennya pasti akan kembali. Ya. Apalagi orang kencingnya bercabang. Maka otomatis ini tidak langsung kena lubangnya. Biasanya kena semennya tersebut. Ketika kena semennya tersebut, otomatis ada yang kembali. Kenapa di tempat kita ini jaraknya kecil, jaraknya tidak tinggi, ya. Sehingga mantulan itu pasti ada kena tubuh kita. Itu pasti ada. Ya. Kalau di Arab enggak, di Arab itu tinggi Bapak Ibu, tinggi, sehingga kalau kembali pun susah untuk kena tubuh kita. Kembali yang sedikit itu. Tapi tempat kita itu kemungkinan besar kembalinya banyak ke tubuh kita. Adakah kena tubuh kita? Nah, ini permasalahan disebut oleh para ulama najis. Yang kita kalau kita lihat dari mata kita tidak tahu kemana nih kena. Gak ada bekasnya kalau kita lihat. Gak ada tidak ada bekasnya. Tapi Anda bisa merasakan. Anda bisa merasakan sesuatu yang kena. Tapi kalau Anda cari, mungkin kecil sekali, mungkin tidak terlihat oleh mata. Nah ini dikatakan oleh para ulama, apakah ini dimaafkan? Pendapat orang ini dimaafkan. Kalau saat ini orang itu tidak tahu, dia merasa ada kembali najis, tapi dia tidak tahu di mana najisnya ini, maka itu sesuatu yang dimaafkan. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kalau dia yakin ada yang kembali ke tubuh, sehingga kenapa ini untuk memutus pintu was-was. Kita subhanallah manusia itu sering was-was dalam masalah ini. Karena ada sebagian orang kencing, karena dia merasa belum nangis, belum bersih akhirnya dia siram. Ada itu sampai setengah jam di dalam WC. Sudah disiram dia merasa tidak bersih juga, akhirnya mati di dalam WC tersebut. Ya, saking takutnya dia ada najis. Maka di dalam Islam ini diputus pintu was-was semacam ini. Kemudian membersihkan najis itu apa harus dengan air? Ustaz, kalau ada najis haruskah kita bersihkan dengan air? Maka jawabannya adalah tidak harus. Tidak harus membersihkan dengan air. Najis itu bisa dibersihkan dengan apapun. Bisa dengan air, kita membersihkan najis. Bisa dengan batu, bisa dengan tisu, dan najis itu juga bisa dibersihkan dengan angin. Ya, dengan teriknya matahari, adanya angin, najis itu bisa hilang. Pada zaman Nabi SAW dulu, Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi, itu pada zaman dahulu Bapak Ibu dan akhwat, itu tidak ada bakteri. Tidak ada bakteri zaman dulu Masjid Nabawi tersebut. Zaman Nabi tidak ada bakteri. Maka disebutkan kanatil qilamu tubiru wa tudbiru fi masjid Rasulullah. Zaman dahulu anjing itu berkeliaran masuk dan keluar dari masjid Nabi SAW. Maka anjing itu ketika dia masuk, otomatis dia akan berbalik. Kadang dia berak di sana, kadang dia kencing di sana, dan seterusnya. Maka kata para ulama dulu tidak disebut ke sahabat ketika ada anjing tersebut, mereka membersihkan dan seterusnya. Kenapa? Karena kata para ulama najisnya itu dihilangkan, kencing dan semisalnya dihilangkan dengan angin. Ya, angin debu, ya bertebaran,
kemudian teriknya matahari. Maka kata para ulama, najis itu bisa dihilangkan tidak mesti dengan air, tapi boleh menghilangkan najis itu dengan apapun selama itu diperbolehkan dalam syariat. Tidak boleh menghilangkan najis itu dengan apa? Pertama, kita tidak boleh menghilangkan najis dengan menggunakan kertas muhtaram, kertas yang mulia. Maksudnya apa? Kadang kita menggunakan kertas-kertas buku pelajaran misalnya digunakan untuk membersihkan najis, membersihkan tai kotor, kain pakai buku pelajaran tidak terpakai, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ustaz, ini pelajaran umum, walaupun pelajaran umum. Di antara adabnya tidak boleh. Itu salah satu kita memuliakan ilmu itu harus dimuliakan. Maka tidak boleh kata para ulama rahimahullah taala membersihkan dengan kertas-kertas yang bermuatan ilmu di dalamnya. Ya. Yang kedua, ya, apalagi kertas yang bermuatan agama. Ya, maka itu haram yang kita gunakan untuk membersihkan najis. Yang kedua adalah tidak boleh membersihkan najis itu dengan makanan. Walaupun makanan itu sudah kering, seperti roti misalnya, roti yang kering bisa membersihkan najis, bisa. Ya, tetapi apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh kita membersihkan najis dengan apa? Dengan makanan. Dan yang terakhir kata para ulama rahimahullah taala, tidak boleh seseorang membersihkan najis itu dengan tulang. Ya, dengan tulang belulang. Maka itu diharamkan. Maka selain dari tiga hal ini, Anda silakan membersihkan najis dengan tisu, dengan kain, ya, dengan batu, ya, dengan apapun. Ya. Bahkan kadang tidak menggunakan itu, menggunakan panas yang terik matahari dan angin bertiup, itu juga bisa. Bahkan ada sebagian orang itu zaman dulu tuh orang kalau punya kasur kapuk, kalau anaknya kecil dia apa? Dijemur, ya, dijemur kemudian tepuk, ya, agar enggak kering. Itu salah satu cara membersihkan najis. Tapi perlu Anda pastikan ketika membersihkan najis tidak dengan air, harus Anda pastikan zatnya hilang. Jangan sampai Anda membersihkan bukan dengan air, zatnya masih ada. Bagaimana mengetahui zat tersebut? Mengetahui zat tersebut baunya. Oh, baunya masih bau najis nih, berarti masih ada. Yang kedua, warnanya masih ada, berarti zat najisnya masih ada. Kemudian ketiga, rasa. Ya, dan rasa itu tuh nggak mungkin kecuali pada sesuatu yang bisa kita makan, ya, atau sesuatu yang bisa kita minum. Maka kata para ulama, kalau zat najis itu masih ada, harus tetap dihilangkan. Ya. Dan air itu adalah sarana paling cepat untuk membersihkan najis. Ya, paling cepat membersihkan najis itu dengan air. Tapi boleh selain dengan air selama zat najisnya hilang. Allah. Baik. Banyak juga dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya di antara permasalahan bagaimana kita membersihkan najis, ya, membersihkan najis. Ada satu masalah yang saya lupa menyebutkan. Ini mungkin juga sering untuk kita menghadapinya, yaitu nanah, ya. Nanah itu najis apa tidak? Banyak orang kadang bertanya, Ustaz, nanah itu najis apa tidak? Kadang apalagi orang berjerawat, ya, kemudian ada muncul bisul dan semisal. Padahal yang orang ini nanah itu tidak najis. Nanah itu tidak najis, ya. Maka ya para ulama mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan nanah itu najis, sehingga dia tidak najis, ya. Tapi dia kotor. Dia kotor. Allah. Baik, itu mungkin yang bisa belum sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada untuk kembalikan kepada pembawa acara. Jika ada tanya jawab, silakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin langsung saja silakan bapak-bapak atau ibu-ibu untuk bertanya kalau mau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Tadi kan Ustaz ada bilang semua makhluk yang di laut itu halal untuk dimakan termasuk bangkainya. Nah, di laut itu kan ada yang kita juga awam nggak tahu seperti ular laut, kemudian kura-kura dan penyu, apakah itu juga halal untuk dimakan? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian yang kedua itu saya punya piaraan kucing di rumah Ustaz. Nah, itu kan kalau dipegang kan tidak haram ya Ustaz ya. Cuman tidak najis. Tidak najis. Nah,
Tapi setiap kucing itu Bu BHP atau kencing itu kan ada tempatnya Ustaz. Cuman dia setelah dia dari pasirnya itu nanti dia berkeliaran di rumah lagi. Nah saya bertanya, apakah rantai yang terkena pasir itu dia berkeliaran tadi kan ada juga saya pakai untuk sholat, apakah itu masih layak untuk dipakai atau tidak? Kemudian yang ketiga Ustaz, ini misalnya ini kan darah tadi yang kalau orang cabut gigi atau operasi gigi itu kan ada darah keluar kan Ustaz, tadi kan tidak boleh ditelan, harus dibuang. Nah itu harus seperti apa Ustaz? Nah, itu aja sih Ustaz. Terima kasih. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tentang masalah semua hewan laut kita katakan dia halal sama dia hidup di laut. Terus bagaimana dengan ular laut misalnya? Selama dia hidup di laut, tidak hidup di daratan, dia bisa hidup di laut, halal untuk dimakan. Jadi tidak ada pengaruh namanya itu haram di daratan. Ya misalnya ular, anjing, babi laut dan semisalnya. Babi laut, babi haram di darat. Tapi kalau di laut, babinya halal. Ya. Jadi nama itu tidak ada tidak mempengaruhi tentang pengharaman dan penghalalan. Selama yang jelas kehidupannya di mana? Kalau kehidupannya di laut, hidupnya di laut, maka semuanya halal. Apa saja yang hidup di laut? Kecuali dia hidup di dua alam. Kalau hidup di dua alam, dia dihukumi hewan darat. Kalau ada hewan yang hidup di dua alam, seperti katak bisa, dia hidup di dua alam, dia dihukumi hewan darat. Katak tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Tapi kalau hewan itu dia dipastikan hidup di lautan saja, tidak di dua alam, halal untuk dimakan di lautan atau di sungai apapun. Ya apapun. Kemudian yang kedua tentang masalah kucing tadi. Kita punya kucing, kemudian dia BAB di tempat tertentu, kemudian di situ ada pasirnya. Ya. Kemudian setelah itu kucingnya berjalan-jalan di rumah kita, ya keliling-keliling, bahkan di tempat kita sholat. Apakah najis atau tidak Ustaz? Tidak najis. Kita katakan tidak najis. Kenapa? Karena ketika dia sudah menginjakkan di pasir tadi, itu sudah membersihkan, ya, membersihkan najisnya, membersihkan najisnya, sehingga kucing itu seperti itu. Kalau dia sudah berak, dia kadang madu di pasir semacam itu. Kalau dia, maka itu dia sudah membersihkan tubuhnya, sehingga tidak najis, kecuali ada kucingnya masih tersisa, tercecer di tempat kita. Kalau tercecer, ya kita bersihkan. Tapi kalau tidak ada, maka bersih suci tempat tersebut. Kecuali kita tadi mencium bau najis ada masih, atau lihat ada zat najisnya, baru kita bersihkan. Kalau tidak ada, dia suci asalnya. Kemudian yang ketiga tentang masalah gigi, cabut gigi. Ketika cabut gigi Ustaz, keluar darah. Nah gimana solusinya? Solusinya adalah darah dikeluarkan atau ditahan. Kadang sama dokter itu kan ditahan, dikasih kapal, dikasih alkohol untuk untuk menahan agar tidak keluar. Kalau tidak keluar, tertahan, tidak masalah. Yang penting jangan ditelan. Yang penting jangan ditelan. Kalau ketelan tidak sengaja, tidak ada masalah kalau tidak sengaja. Tapi yang bersengaja itu tidak boleh. Kalau dokter kita cabut gigi, kalau darah jadi dokternya telan darahnya, ya nggak boleh. Nggak boleh kita menelannya. Tapi saya rasa tidak ada dokter yang menelan. Yang ada adalah dokter biasanya kasih aqua umur kita atau dikasih kampas untuk menahan keluarnya darah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Mungkin dari saya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau ular kan termasuk hewan yang haram ya Ustaz? Iya. Melata. Nah, apabila dia melewati tempat kita sholat, apakah termasuk najis atau tidak? Kemudian yang kedua, ini biasanya ada rasa was-was Ustaz kalau ke restoran yang dia jual makanan haram. Kadang ada orang bilang piring atau alat-alat bekas dipakai sama makanan haram itu ikut haram atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Nah itu apakah memang seperti itu? Padahal kita misalkan maksudnya yang halal. Baik, jazakumullah khair. Belum menanyakan tentang masalah ular. Ular adalah hewan yang haram dimakan karena disuruh kita untuk membunuhnya. Nah, ketika ular itu masuk ke rumah kita, apakah tubuhnya itu najis? Kita katakan ular itu juga hewan yang sebetulnya berdampingan dengan manusia, suka untuk dijaga. Kadang dia masuk dalam rumah manusia, masuk kadang di pekarangan rumah orang. Maka kembali ke kaidah asal dari hewan yang berdampingan dengan manusia,
walaupun dia haram dimakan, tubuhnya tidak najis. Tubuhnya tidak najis seperti tikus tadi, seperti kucing tadi, dia berdampingan dengan manusia, maka tubuhnya tidak najis. Sehingga kalau masuk ke rumah kita, ya kalau ular dalam rumah itu cuma dua kemungkinannya, dia bisa jin, bisa ular bujuran. Bagaimana cara mengetahuinya? Dibacakan, ya kita bacakan ta'awudz, ya. A'udzubillahi ya. Kita baca ta'awudz tersebut. Kalau seandainya dia pergi, kita baca doa tersebut, pergi berarti dia jin. Kalau seandainya kita baca doa tersebut, kada pergi malah mendekati kita, itu kabur aja dia. Itu mesti ular. Itu pasti ular. Ya. Jangan khawatir. Maka jadi kalau karena jin itu kadang lebih menyerupai ular, datang ke rumah manusia, maka disuruh untuk dibacakan doa sebelum mengusirnya. Allah. Kemudian yang kedua tentang masalah kita makan di restoran yang menyajikan makanan halal dan makanan haram. Ketika kita pesan makanan yang halal, kita kadang ada keraguan misalnya. Iya, justru kita jangan makan di sana. Justru jangan makan di sana kalau kita tidak aman. Ya tidak aman. Yang muslim saja kadang, yang pedagangnya muslim kadang kita tidak tahu daging yang dia olah itu secampur daging babi. Subhanallah. Saya dikasih tahu salah satu pedagang. Ustaz, supaya jangan begitu ya, banyak katanya daging olahan ini bercampur dengan babi. Daging olahan banyak bercampur dengan babi. Orang tidak tahu daging olahan itu sudah tercampur dengan babi. Karena babi itu dagingnya paling kuat. Ini hewan yang paling cepat berkembang biarnya. Dan dia paling kuat. Makanya daging-daging olahan itu rentan. Kalau Anda tidak tahu betul-betul pedagangnya soleh bertakwa, hati-hati. Ya, maka seperti kan kita ini ketujuh hobi macam-macam, ya. Maka dari olahan banyak diolah, pentol, bakso dan misalnya, frozen food dan misalnya, banyak olahan dan misalnya. Makanya kalau Anda tidak tahu pedagang itu benar-benar soleh dan bertakwa, hati-hati. Ya. Karena ya zaman sekarang ini, apalagi teknologi begitu canggih dan sebagainya. Nah itu saja kita itu harus waspada, apalagi yang bercampur dengan halal dan haram. Ya, kecuali emang betul-betul dipastikan orangnya amanah, kemudian ada lisensi dari makanan halal dan semisalnya, ya ini lain masalahnya. Berarti kan itu sudah ada lisensi dari pemerintah. Tapi kalau tidak ada, lebih baik kita nggak makan di sana. Cari makan yang lain. Wallahu. Ustaz izin membacakan pertanyaan dari hamba Allah. Ada satu Ustaz. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari pembahasan tema kali ini Ustaz. Kalau habis sholat lepas iktidal biasanya membaca Rabbana walakal hamd. Apakah ada sambungannya seperti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau apa yang benar Ustaz? Atau cukup Rabbana walakal hamd saja? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Ya, asalnya doa di waktu iktidal itu banyak. Ada doanya Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan juga ada doa juga tambahan mil as-samawati wa mil al-ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu ada tambahan demikian. Ada tambahan secara khusus Rabbana hamdan katsiran, tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah membaca Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini, tambahan ini datangnya di sebuah hadis Rafi' bin Khadij. Jadi sahabat Rafi' bin Khadij ini ketika sholat beliau bersin di waktu iktidal. Beliau bersin. Kemudian ketika beliau bersin, ketika beliau baca Rabbana walakal hamd, beliau bersin. Kemudian beliau menyambung dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita sunnahnya dalam bersin itu kita mengucapkan alhamdulillah, dan kebetulan beliau dalam sholat. Dari sinilah para ulama khilaf. Apakah tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini doa di waktu iktidal ataukah doa karena sahabatnya bersin? Ya, di sini khilaf. Karena kata Nabi setelah selesai sholat, Nabi bertanya siapa? Saya melihat malaikat berlomba-lomba membawa kalimat ini ke atas, tetap ke langit, berlomba-lomba membawa kalimat ini. Kata sahabat saya, Rasulullah,
Bahkan para ulama, apakah doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ini doa tidak, ataukah dia bukan doa tidak, tapi karena peristiwa tersebut sahabat bersin. Wallahu a'lam, saya pribadi condong bahwa itu bukan doa tidak. Itu adalah doa karena akibat dia bersin. Dalilnya pertama, 4 mazhab. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, 4 mazhab sepakat bukan doa i'tidal. Yang memasukkan itu doa i'tidal cuma Imam Nawawi, dan itu dari mazhab Syafi'i. Jadi yang memasukkan doa i'tidal dalam i'tidal itu Imam Nawawi yang kitabnya Al-Azkar. Beliau masukkan itu dalam doa i'tidal. Semua ulama yang menulis buku Azkar zaman dahulu, para ulama mazhab tidak memasukkan hamdan katsir thayyiban mubarakan fi ini bagian dari doa i'tidal. Yang kedua, semua sahabat tidak pernah mengucapkan hamdan katsir. Kalau seandainya itu doa i'tidal, akan ada hadis yang meriwayatkan sahabat mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, Nabi tidak pernah mengucapkan. Nabi SAW tidak pernah mengucapkan. Kalau seandainya itu ada, akan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ini 3 alasan. Wallahu a'lam, sebagai para ulama mengatakan itu bukan doa tidak. Tapi kalau ada orang, Ustaz ulama mengamalkannya, ini masalah khilaf. Masalah kalau ada orang mengambil amalnya, silakan, tidak ada masalah. Harus kita berlapang dada. Tapi saya melihat itu bukan doa tidak. Ya, bukan doa tidak, melainkan itu doa karena ada sebab tertentu di saat bersin. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Satu Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz. Saya, apakah ada dalil yang menerang? Ini Ustaz, apakah ada dalil yang menerangkan untuknya? Ya persisnya ini dalil khusus bahwa kita untuk melakukan sesuatu yang baik itu harus ada bacaan Bismillah. Apakah ada dalil khususnya? Ada sebuah hadis yang mengatakan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillah kalau abtar maka terputus, tidak sempurna, tertolak, ya, macam itu. Tapi hadisnya lemah. Ini hadis yang dia dijadikan landasan oleh para ulama. Segala sesuatu harus dimulai dengan baca Bismillah. Memakai hadis tersebut, tapi hadis tersebut hadisnya lemah. Walaupun diamalkan oleh banyak para ulama rahimahullah ta'ala. Makanya kadang sebagian ulama mengatakan dimulai dengan baca Bismillah, dimulai dengan baca Bismillah. Karena mengambil dari hadis ini. Ya. Ada beberapa kondisi kita boleh baca Bismillah. Ada juga beberapa kondisi tidak harus kita mulai baca Bismillah. Contohnya seperti apa? Ketika misalnya seseorang mau azan misalnya, apakah dia boleh baca Bismillah? Maka langsung dia ucapkan Allahu Akbar. Ketika dia takbiratul ihram misalnya, apakah dia boleh baca Bismillah saat takbiratul ihram? Tidak. Dia langsung mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh baca Bismillah. Kenapa Ustaz? Karena dalil menunjukkan tidak dimulai dengan baca Bismillah. Ketika dia mau doa di waktu sujud, apakah dia boleh baca Bismillah? Doa tersebut tidak. Dia langsung mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Tidak boleh baca Bismillah. Seperti itu. Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita cukupkan untuk pengajian pada sore hari ini. Total mungkin dari Ustaz Haikal kata-kata atau untuk kajian pada sore hari ini. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai ya menghabiskan tentang masalah najis dan macam-macam najis, ya jenis-jenisnya dan bagaimana cara membersihkannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi khususnya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk semua, dan mudah-mudahan kita tidak dari sebab kita diazab oleh Allah akibat kita tidak perhatian terhadap masalah najis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.